Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel saya ini. Kali ini saya akan membagikan aktivitas training TKPK atau training pekerja pada ketinggian tingkat 1 di hari keempat atau di hari ketiga prakteknya. Untuk materi kita kali ini ada dua materi. Yang pertama adalah kita melintasi lintasan dan berpindah ke lintasan lain. Untuk yang kedua, kita melintasi lintasan dari atas melewati tepian. Kita simak video yang akan kita tampilkan di sini dan kita bahas untuk teknik-tekniknya. Seperti hari-hari sebelumnya ya teman-teman, karena arena kami sedang dilakukan proses pembangunan ulang atau sedang dipugar dan diperbarui, maka untuk praktek kita memakai tempat lain yang masih ada di seputaran area kerja kami ya. Perjalanan dari kantor menuju arena sekitar 30 menit menggunakan fasilitas perusahaan berupa bis karyawan. Untuk training bekerja pada ketinggian ini sangat menguras fisik ya teman-teman. Jadi kita harus mempersiapkannya sebelum berangkat. Setidaknya kita bisa istirahat cukup minimal 6 jam dengan tidur nyenyak di malam harinya. Kita bangun sudah segar, lalu jangan lupa untuk sarapan untuk sebagai penopang sumber energi kita. Dan karena ini di luar ruangan, maka kita banyakin air minum. Kita juga dibekali beberapa botol air minum, jangan sampai dehidrasi ketika melakukan kegiatan. Oke, kita sudah sampai di lokasi. Seperti biasa kita melakukan briefing P5M atau pertemuan 5 menit, dimana di situ kita ada berdoa dan memberikan arahan-arahan serta mungkin pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika kita istirahat tadi terkait dengan pelajaran kita sebelumnya atau pelajaran yang akan kita lalui hari ini. Di setiap awal kegiatan kita harus berdoa ya, berdoa memohon kelancaran serta keselamatan sampai akhir kegiatan nanti. Untuk persiapan awal kita stretching dulu, kita pemanasan peregangan otot agar otot kita ketika berkegiatan nanti tidak kram atau tidak terkilir. Maka kita perlu untuk melakukan peregangan otot. Ya, masuk ke materi pertama ya teman-teman, yaitu materi tentang oper lintasan. Kita naik terus mengharuskan kita untuk pindah lintasan dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Itu menyesuaikan kebutuhan. Nanti di lapangan itu kita mungkin akan menemukan hal-hal seperti ini, di mana kita mengharuskan untuk pindah lintasan dari lintasan 1 ke lintasan 2. Untuk perlengkapannya kita seperti biasa ada body harness dengan D-ring, lalu ascender atau alat naik, descender atau alat turun. Yang membedakan adalah 2 kali alat penahan jatuh karena kita akan berpindah. Intinya ketika kita berpindah lintasan kita membawa 2 alat penahan jatuh ya, karena kita tidak bisa menggantungkan hanya 1 alat penahan jatuh di 2 lintasan. Lalu alat tambahan berikutnya adalah 1 kali karabiner tambahan, yaitu fungsinya nanti untuk menyimpan tali yang tidak kita gunakan
agar ketika kita akan melakukan perpindahan itu kita tidak susah untuk menggapai tali tersebut. Untuk tekniknya, pertama kita naik dulu ya. Kita naik, yang kita gunakan adalah yang pertama alat penahan jatuh, lalu kita pasangkan scroll di dada, lalu kita naik sedikit untuk memindahkan titik tumbuh berat tubuh kita pada dada, lalu kita pasang askender atau alat bantu naik, lalu kita naik seperti biasa sampai titik perpindahan tersebut. Setelah sampai di titik itu, kita pasang alat turun. Setelah terpasang dengan benar, kita pindahkan tumpuan kita yang tadinya dari scroll dan alat bantu naik, kita pindahkan ke alat untuk turun atau descender. Kemudian kita lepaskan scroll atau descender, yaitu dengan cara kita naik sedikit menggunakan alat bantu naik, lalu kita buka locknya, lalu kita lepas tali yang ada di dada. Setelah itu kita buat sedemikian rupa sehingga untuk titik tumpu berat badan kita itu berpindah pada alat turun. Setelah berpindah, kita pasangkan alat penahan jatuh yang kedua ke lintasan kedua juga. Jadi kita sudah akan bersiap untuk pindah lintasan. Ketika sudah dipasang di lintasan kedua untuk alat penahan jatuhnya, kita pasang scroll ke lintasan kerja yang kedua. Perlu diingat dan diperhatikan bahwa safety line atau tali untuk penyelamat itu tidak boleh diganggu atau dipasang alat lain selain alat penahan jatuh. Jadi memang benar-benar dipastikan kita masangnya alat penahan jatuh itu di satu tali dan memasang scroll, alat bantu turun dan alat bantu naik itu di tali yang lain. Seperti itu ya. Setelah kita pasang scroll ke lintasan kerja 2, kita pindahkan askender atau alat bantu naik ke lintasan kerja 2 juga. Kita lepaskan askendernya, lalu kita pasangkan ke lintasan kedua. Setelah itu kita atur posisi sehingga untuk descender atau alat bantu turun itu bisa kita lepas. Nanti ketika descender atau alat bantu turun itu kita lepas, otomatis titik berat kita itu sudah berpindah ke lintasan yang kedua. Seperti itu. Kalau sudah berpindah, baru kita lepas untuk alat penahan jatuh di tali yang pertama. Dan jangan lupa, karena ini perpindahan lintasan, untuk turun nanti kita simpan tali yang akan kita buat untuk turun nanti pada karabiner yang sudah kita siapkan terlebih dulu, yang kita sudah siapkan tadi sebelum kita naik sebagai karabiner cadangan. Ya, kita masukkan sehingga nanti tidak harus menggapai-gapai ketika kita membutuhkan tali tersebut untuk turun. Bisa diperhatikan ya teman-teman, di sini untuk peserta ini sedang melakukan teknik pindah lintasan. Memang kelihatannya itu rumit, tetapi ketika kita melakukan perpindahan, apalagi ketika kita di training untuk TKPK tingkat 1 ini, yaitu untuk training pekerja ketinggian di level pekerja dengan basis tali, itu semua akan diajarkan teknik-tekniknya, langkah-langkahnya pun kita akan diajarkan lengkap. Sebagai informasi tambahan ya teman-teman, untuk pekerja dengan tali atau rope access ini sudah ada asosiasinya, namanya ARAI, Asosiasi Rope Access Indonesia.
Asosiasi Rope Access Indonesia atau yang disingkat ARAI adalah organisasi profesi yang menghimpun lembaga dan tenaga-tenaga berkeahlian khusus di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, rope access, dan bekerja di ketinggian. ARAI ini lahir dan hadir atas kebutuhan akan adanya peran serta masyarakat dalam pengembangan metode bekerja di ketinggian secara aman dan bertujuan untuk menekan angka kecelakaan kerja di ketinggian. ARAI terdiri dari para penggiat profesi, ahli, pembina, dan wakil-wakil perusahaan yang konsen terhadap pekerjaan di ketinggian pada berbagai disiplin dan bidang aplikasi serta aktivitasnya. ARAI dideklarasikan di Bandung pada 23 Maret 2007 dan menjadi mitra pemerintah dalam melakukan penerapan metode kerja akses tali di tempat kerja dan selanjutnya diharapkan menjadi lembaga pemerhati, pengkaji, dan pengembang kegiatan keselamatan kerja pada ketinggian di Indonesia. Jadi untuk ARAI ini teman-teman ya, ini sudah menjadi rekanan dari pemerintah, khususnya di Kementerian Pekerjaan. Itulah kenapa ketika kita pelatihan TKPK dengan instruktur yang berasal dari ARAI, nanti kita akan mendapatkan sertifikasi dari Kemenaker bahwa kita terbukti atau kita sudah kompeten dalam bekerja di ketinggian dan dibuktikan dengan pelatihan dan sertifikasi dari Kemenaker tersebut. Di sini untuk instrukturnya juga sudah bersertifikat. Untuk TKPK 1 ini instrukturnya itu minimal sudah di TKPK 3. Karena untuk TKPK 1 adalah level pekerja, TKPK 2 adalah level pengawas. Untuk auditor atau asesor itu sudah di level ke-3, seperti itu. Lalu mungkin beberapa dari teman-teman itu ada yang penasaran ya, kenapa sih untuk bekerja di ketinggian kok harus ada sertifikasinya? Nah, di sini sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam pekerjaan pada ketinggian. Jadi untuk bekerja dalam ketinggian itu sudah ada undang-undangnya tersendiri ya teman-teman, di mana pengertian bekerja dalam ketinggian adalah kegiatan atau aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja di permukaan tanah atau perairan yang terdapat perbedaan ketinggian yang memiliki potensi jatuh yang menyebabkan tenaga kerja atau orang lain yang berada di tempat kerja cedera atau meninggal. Serta juga untuk tambahan pengertian ada beberapa dari perusahaan atau instansi yang mengartikan bahwa bekerja pada ketinggian adalah kegiatan suatu aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja di permukaan tanah atau perairan yang terdapat perbedaan ketinggian yang memiliki potensi jatuh dan menyebabkan tenaga kerja atau yang lain berada di tempat kerja cedera atau meninggal, dan atau menimbulkan atau berpotensi menimbulkan kerusakan pada harta benda dan atau cedera pada manusia. Dalam undang-undang ini ya, dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tidak disebutkan tinggi minimal bahwa itu dikatakan sebagai bekerja di ketinggian. Tapi ada beberapa perusahaan atau instansi yang membuat tolak ukur atau minimal ketinggian, ada yang 2 meter, tapi pada umumnya kebanyakan adalah 1,8 meter di atas permukaan. Jadi ketika kita bekerja di atas permukaan tanah atau di atas area kerja itu setinggi 1,8 meter, kita diwajibkan untuk memakai alat pelindung diri seperti body harness, atau kita harus menggunakan tangga, atau kita menggunakan alat bantu pijakan yang bisa menggapai pekerjaan kita, dan itu harus dipastikan aman. Seperti itu, karena untuk di ketinggian
Apa sih potensinya? Yang pertama ada tergelincir jika permukaan itu tidak rata, atau terpeleset jika permukaan itu licin, dan yang paling fatal adalah terjatuh. Ketika kita terjatuh, apa sih potensi bahayanya? Yang pertama, yang paling ringan adalah luka atau lebam atau cedera ringan. Yang kedua, ketika kita tidak memakai APD yang sesuai, kita bisa patah tulang atau bahkan kepala pecah yang bisa menimbulkan kejadian fatal atau kematian. Seperti itu. Jadi untuk keselamatan dalam bekerja itu memang harus dinomorsatukan ya, karena ini termasuk pekerjaan high risk atau resiko tinggi. Jadi untuk pekerjanya juga harus bersertifikat dan berkompeten, serta ada pengawasan ketika kita bekerja pada ketinggian. Kita tidak bisa melakukan pekerjaan itu cuma hanya satu orang, kita harus 2 orang atau lebih, yaitu fungsinya adalah untuk pengawasan, mengingatkan kita ketika kita lalai agar kita bisa bekerja dengan selamat. Jika dari teman-teman ada pertanyaan terkait ketinggian atau bekerja dalam ketinggian, bisa tulis di kolom komentar, nanti kita bahas bersama atau bisa kita bahas di video selanjutnya. Ini adalah persiapan ketika kita mau bekerja, ketika kita mau naik. Kita pasangkan tali pelan-pelan, semua sudah ada simpulnya masing-masing ya. Ketika kita akan naik, kita pasang askender atau alat bantu naik menggunakan 2 simpul 8. Untuk teknik simpul persimpulan itu kita diajarkan juga, itu merupakan simpul-simpul dasar yang dilakukan ketika kita bekerja menggunakan rope access. Untuk pendampingan instruktur juga kita ditempel terus, kita diperhatikan benar-benar. Salah satu peserta sedang melakukan pembuatan simpul. Kalau yang di bawah itu namanya simpul 8 double ya. Nanti yang di atas adalah simpul 8 tunggal. Fungsinya untuk mencantolkan alat bantu naik atau askender. Ketika masih training kita bebas ya teman-teman, bebas diskusi dengan instruktur bagaimana cara-cara yang benar, bagaimana teknik-teknik dan urutan-urutan yang benar ketika kita akan melakukan proses pemanjatan atau turun tali. Jadi nanti di hari ke-5 akan ada asesmen atau pengujian secara praktek, dan di hari ke-6 akan ada ujian secara teori, dimana isinya di situ tentang perundangan, peraturan perundangan yang mengatur tentang ketinggian, serta teknis-teknis dalam proses bekerja dengan rope access. Kita berkesempatan untuk mencoba tiap teknik, tidak ada yang terlewat untuk tekniknya. Dan ini adalah salah satu contoh ketika peserta sedang menaiki tali menggunakan askender. Jadi alat bantu naik itu kita gandengkan dari tangan dan kaki. Ketika tangan naik, kaki kita naik, dan nanti dipijak, maka kita akan naik, tubuh kita akan naik. Seperti itu ya teman-teman. Masuk ke materi yang kedua, yaitu menuruni tali melewati tepian. Itu bisa terjadi ketika kita naik melewati tangga gedung dan kita akan turun menuruni dinding gedung tersebut, maka kita akan melalui yang namanya tepian ya, tepian gedung. Ketika persiapan cuaca kurang mendukung, untuk itu kita istirahat sejenak teman-teman,
karena ketika cuaca seperti ini atau mendung seperti ini akan berpotensi hujan. Ketika hujan, kita sama sekali tidak boleh melakukan aktivitas di luar ruangan, apalagi bekerja di ketinggian, karena potensi bahayanya itu bertambah ya dari faktor alam. Nah, sebagai selingan, karena cuaca itu tidak mendukung, kita diberikan materi tambahan berupa surat izin kerja. Di sini bermacam-macam ya, untuk surat izin kerja itu bermacam-macam bentuk. Ada yang hanya surat izin kerja ketinggian, ada juga di situ berisi tentang daftar hadir serta penilaian resiko, serta ada penanggulangan resiko tersebut. Jadi dijelaskan di situ siapa yang memberikan kerja, siapa yang bekerja, kapan waktu bekerja, apa pekerjaannya, serta akan ada resiko atau potensi-potensi bahaya yang terjadi, serta disertakan juga untuk penanggulangan resiko, langkah-langkah untuk mengurangi resiko tersebut. Untuk bekerja dalam ketinggian itu merupakan perlengkapan wajib ya, yang harus kita punyai atau yang harus kita bawa ketika kita bekerja. Dan pada akhirnya semesta mendukung kami untuk terus belajar. Di atas sedang dilakukan proses penambatan angkur. Ketika kita di atas gedung, itu angkur minimal diletakkan 2 meter dari tepian gedung. Jadi kanan minimal 2 meter ke depan, atau kita mundur ke belakang dari dinding itu. Dari dinding kita mundur ke belakang minimal 2 meter, dan dari sisi kanan atau kiri minimal 2 meter dari tepian gedungnya. Untuk tekniknya, jika teman-teman di sini pernah rappelling atau pernah melakukan kegiatan rappelling, itu sistemnya sama ya. Jadi kita berpijak pada atap gedung, lalu kita pelan-pelan menuju tepian, lalu kita menuruni menggunakan alat bantu turun. Untuk tekniknya lebih simpel ini ya, karena kita mulai dari atas, kita tinggal turun, nanti ketika kita mau naik tinggal kita pasang askender, kita naik seperti biasa. Untuk perlengkapannya ya seperti biasa standar, kita ada askender, ada scroll, ada deskender, lalu ada satu alat tambahan yaitu karabiner yang ditambatkan ke dada. Itu nanti berguna sebagai tambatan kita ke angkur ketika kita sedang menapaki tepian gedung ya, atau pagar pembatas di atas gedung. Jadi di situ ada satu angkur tambahan, fungsinya untuk menahan tubuh kita sebelum kita siap untuk turun. Jadi untuk langkah-langkahnya teman-teman ya, ketika angkur sudah siap, kita pasangkan alat penahan jatuh di tali safety line, lalu kita pasangkan alat bantu turun, lalu ulur talinya sepanjang kira-kira ketika kita sudah melangkah keluar gedung itu, alat turunnya sudah berada di luar gedung juga. Jadi nanti kita melangkah langsung bertumpu pada alat turun itu. Lalu tidak lupa kita pasangkan karabiner tambahan tadi ke angkur tambahan yang ada di tepian gedung. Lalu kita melangkah naik, lalu turun pelan-pelan sampai penopang tubuh kita berpindah pada alat turun. Setelah itu kita lepaskan karabiner yang terpasang pada angkur tambahan, lalu kita turun seperti biasa. Mungkin teman-teman tadi bisa lihat untuk peserta yang kanan itu dia turun persis seperti ketika rappelling. Di sini kita meminimalisir atau bahkan kita menghilangkan efek ayun
ketika kita terayun dari luar ke dalam, ke arah dalam, itu otomatis akan terkena sisi gedung ya. Itu kan di bawahnya itu ada ruang kosong, jadi masih aman kalau terayun. Kalau misalkan itu merupakan dinding, pastinya kita akan tertabrak oleh dinding ya, kita akan membentur dinding. Jadi ketika kita menemui posisi seperti itu, seperti yang di video atau di arena ini, lebih aman ketika kita jongkok. Kita keluar dari pagar lalu kita jongkok, kita turun pelan-pelan sampai posisi kepala kita itu di bawah alas atau di bawah lantai gedung itu ya, lantai arena. Jadi nanti ketika ada ayunan, kepala kita akan aman. Dan tidak terasa untuk hari ini sudah selesai. Seperti hari sebelumnya, kita lakukan evaluasi kegiatan di setiap akhir kegiatan, serta pesan dan pesan dari instruktur atau juga pertanyaan dari peserta. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Dan kegiatan pelatihan TKBK 1 di hari ini selesai. Kita lanjutkan di hari esok dengan materi penyelamatan diri sendiri dan evakuasi orang lain. Jadi besok akan diajarkan bagaimana tentang proses atau mekanisme penyelamatan dalam bekerja pada ketinggian akses tali atau rope akses. Jangan lupa subscribe untuk bisa sharing-sharing ilmu yang lain. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan kerja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.